Selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara dimanapun kita berada pada saat ini. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa lagi lewat Renungan Harian Toraya, edisi Minggu 6 November 2022. Sebelum kita menjalani kehidupan di hari ini, mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara kita bersekutu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita meminta kekuatan kepada Allah di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kemurahan-Mu Engkau nyatakan kepada kami. Engkau menganugerahkan hidup yang baru, dan kami akan menjalaninya Tuhan. Namun sebelum itu, kami bersekutu membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikan hikmat dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan memampukan kami untuk dapat memahaminya dan melakukannya dalam sepanjang kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini dari Hagai pasal 2 ayat 1b sampai dengan 10. Ayat yang ke-10 saya akan bacakan. Firman Tuhan berbunyi, "Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam, dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam." Amin. Firman Tuhan. Tema kita pada saat ini, penyertaan Tuhan abadi. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, kejayaan masa lalu adalah sebuah kenangan yang sering diagung-agungkan. Beberapa orang memiliki kecenderungan menjadikan ukuran kejayaan masa lalu untuk menilai keadaan masa kini, disertai dengan anggapan bahwa yang dulu lebih baik dari yang ada sekarang. Kejayaan masa lalu sering menjadi beban karena dijadikan ukuran capaian masa kini. Padahal setiap kejayaan ada masanya, dan setiap masa ada kejayaannya. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, sejak umat kembali dari pembuangan, mereka segera melakukan pembangunan bait suci. Namun mengalami banyak kendala, mereka menghadapi situasi sulit, rakyat miskin dan para pemimpin patah semangat. Mereka berpikir bahwa bait suci yang mereka bangun tidak akan semegah bait suci yang dibangun Salomo. Bangsa menjadi ragu, apakah semua ini sungguh ada gunanya? Nabi menguatkan keyakinan mereka bahwa Tuhan ada bersama dengan umat. Ia akan menghalau musuh-musuhnya, bahkan Dia yang akan mencukupkan kebutuhan pembangunan itu. Allah berjanji akan menyatakan karyanya di bait suci itu. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, masa lalu memang sangat penting. Dengan masa lalu kita memiliki sejumlah pengalaman. Namun masa lalu dapat membebani kita jika kejayaan masa lalu membuat kita ragu dengan hasil yang akan dicapai dalam karya sekarang ini. Jika kemuliaan Tuhan menjadi prioritas dari setiap karya kita, maka tentu Dia yang akan memberikan hikmat bagaimana terus berkarya dalam hidup ini.
Maka yang terutama untuk kita beri perhatian penting dalam setiap kerja dan karya kita, apakah semua itu untuk memuliakan Tuhan? Tuhan sudah berjanji akan selalu menyatakan penyertaan-Nya bagi orang yang bersandar padanya dalam setiap apa yang mereka karyakan. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami menundukkan kepala pada saat ini Tuhan. Menyatakan pujian syukur atas hidup yang Engkau karuniakan kepada kami. Bahkan ya Tuhan, waktu yang indah yang Engkau anugerahkan, di mana kami bersekutu, di dalamnya kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu mengajarkan kepada kami Tuhan pada saat ini, untuk senantiasa setia, untuk senantiasa mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan yang kami jalani, dalam berbagai kondisi ya Tuhan. Allah Bapa di dalam sorga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau bersama dengan kami dan memberkati apa yang kami kerjakan Tuhan. Biarlah memberikan hasil yang terbaik untuk kami pakai dalam kehidupan kami. Ampunkan salah dan dosa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami datang berseru kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.